Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan bacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25 mengantar kita semua untuk merenungkan lebih dalam makna perayaan Prapaskah pekan ketiga ini. Mari kita membacakan teks Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu-lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pembersihan bait suci yang begitu dramatis oleh Yesus merupakan tanda kenabian dari pekerjaan Allah untuk memulihkan kekudusan dan ibadat sejati di antara umatnya. Berdasarkan sejarah lahirnya, bait suci mesti dipahami sebagai tempat tinggal Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ketika Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, ketika tiba di Gunung Sinai, ia membuat perjanjian dengan mereka dan memberi mereka cara hidup baru yang diwujudkan dalam 10 perintah Allah. Kita bisa baca di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Tuhan juga memberikan instruksi kepada Musa tentang bagaimana umatnya harus menyembah Dia dalam kekudusan dan memerintahkan mereka untuk membuat tabernakel yang juga disebut sebagai tenda pertemuan, tempat umat berkumpul untuk mempersembahkan kurban dan penyembahan kepada Tuhan. Kemudian kemah pertemuan diganti dengan bait suci di Yerusalem yang menjadi lambang dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ibrani bab 8 ayat 5.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus, para murid ingat akan kata-kata kenabian dari Mazmur 69. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Di sini para murid melihat Yesus dengan lebih jelas sebagai Mesias yang terbakar oleh semangat cintanya akan rumah Allah. Ketika orang-orang Yahudi minta tanda yang membuktikan bahwa tindakan Yesus tersebut benar, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri sebagai bait Allah yang benar, yang menyucikan dan menjadikan kita umat yang kudus, yang dapat tinggal bersama Allah. Oleh karena itu, pembersihan bait suci oleh Yesus juga merupakan tanda kenabian dari apa yang ingin Ia lakukan kepada kita masing-masing. Tuhan selalu berusaha untuk menyucikan kita dari dosa, untuk membuat kita masuk ke dalam bait Roh Kudus-Nya yang hidup. 1 Korintus bab 6 ayat 19. Tuhan sungguh mengendaki agar kita menjadi kudus seperti Dia kudus adanya. Maka puncak dari tindakan pengudusan itu, dan dengan demikian juga mau merupakan tanda yang paling sempurna bahwa tindakan Yesus itu benar ketika Ia mengorbankan dirinya di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga. Yesus mengatakan, hancurkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yohanes bab 2 ayat 19. Kemah tubuhnya pertama-tama memang harus dihancurkan, yaitu dibunuh sebagai kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita, untuk membuka jalan bagi kita masuk ke hadirat Allah di tempat yang maha suci. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita sebagai anak-anak angkat dari Bapa surgawi itu. Yesus juga memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya dan menjadikan kita bait Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kalau bait suci disucikan oleh Tuhan, kita pun selama masa Prapaskah ini turut disucikan. Kita dibersihkan dari kelemahan, dari dosa, dan kita adalah bait Allah. Karena itu mari kita jaga dan pelihara kekudusan diri kita, di mana tempat berdiamnya Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita menyucikan diri, karena kita sungguh-sungguh adalah milik Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.